Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Wahyudin dan Bu Miswa yang kami banggakan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil telaah atau hasil ringkasan jurnal yang telah kami cari atau yang telah kami temukan. Nah, untuk itu sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Divan Hanifarka Putra, NIM 125, saya sendiri. Lalu yang kedua ada Surya Ardi Kurniawan, NIM 208. Lalu yang ketiga ada Khalifatul Riza, NIM 216. Dan yang terakhir keempat Farah Dwi Rudianti, NIM 244. Oke, untuk nama jurnalnya adalah Asian Review of Accounting. Tahun terbit adalah tahun 2018. Volume 27, nomor 3, halaman 401 sampai 424. Penerbitnya Emerald Publishing Limited. Bidangnya yaitu bidang akuntansi manajemen. Serta judul untuk jurnalnya yaitu Country Level Governance Accounting Standard and Tax Avoidance Across Country Study, yang ditulis oleh Tao Zheng dari Lazaridi School of Business and Economics, Wilfrid Lawler University, Waterloo, Kanada. Oke, makalah ini membahas dampak tata kelola tingkat negara dan standar akuntansi pada penghindaran pajak perusahaan. Menggunakan perusahaan besar yang terdaftar dari 36 negara dan mengandalkan beberapa proksi untuk penghindaran pajak perusahaan, termasuk perbedaan antara tarif pajak wajib dan tarif pajak efektif tahunan, perbedaan antara tarif pajak wajib dan tarif pajak efektif 5 tahun, dan buku di dalam perbedaan pajak. Makalah ini menemukan bahwa perusahaan yang bertempat tinggal di negara-negara dengan tata kelola tingkat negara yang lebih kuat terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih sedikit. Ciri-ciri tata kelola tingkat negara yang kuat mencakup efektivitas dan kualitas peraturan pemerintah yang lebih tinggi, serta penegakan hukum dan pengendalian korupsi yang lebih kuat. Makalah ini juga menemukan bahwa perusahaan yang mengadopsi standar akuntansi internasional atau IFRS terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang menggunakan standar akuntansi lokal. Pemeriksaan lebih lanjut tentang pengaruh interaksi antara tata kelola tingkat negara dan adopsi IFRS tentang penghindaran pajak. Lalu tujuan dari jurnal ini adalah untuk menguji dampak tata kelola tingkat negara dan standar akuntansi pada penghindaran pajak perusahaan. Sampel yang digunakan dalam pengujian ini adalah perusahaan terdaftar dari 36 negara. Lalu terdapat pula beberapa temuan. Yang pertama yaitu perusahaan yang tinggal di negara dengan tata kelola tingkat negara yang lebih kuat terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih sedikit. Yang kedua, perusahaan yang mengadopsi standar akuntansi internasional atau IFRS terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang menggunakan standar akuntansi lokal. Untuk orisinalitas yang terdapat pada jurnal ini adalah penelitian ini adalah studi pertama yang meneliti terkait topik penghindaran pajak di tingkat perusahaan dan berkaitan langsung dengan IFRS. Lalu untuk implikasinya adalah studi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pembuat kebijakan, manajemen perusahaan, dan akademisi. Ya, untuk introduksinya yaitu berkaitan tentang menemukan bahwa ada hubungan pengganti antara tata kelola tingkat negara
dan adopsi IFRS. Ada alasan untuk menggunakan pengaturan internasional untuk mempelajari hubungan antara tata kelola tingkat negara, standar akuntansi, dan penghindaran pajak. Pertama, penghindaran pajak perusahaan merupakan masalah di seluruh dunia, dan semakin banyak studi pajak yang mengeksplorasi faktor-faktor yang terkait dengan kegiatan penghindaran pajak yang tidak hanya di negara-negara industri, tetapi juga di pasar negara berkembang dan negara berkembang. Studi ini mencoba untuk mengatasi kurangnya studi lintas negara tentang penghindaran pajak dengan memeriksa penghindaran pajak di sejumlah besar negara. Yang kedua, informasi dan tata kelola relevan dengan penghindaran pajak. Perusahaan dalam suatu negara beroperasi di bawah lingkungan hukum dan kelembagaan yang sama, dan umumnya mengikuti undang-undang perpajakan, standar akuntansi, dan aturan serta regulasi lain yang sama. Oleh karena itu, sulit untuk menguji pengaruh variasi penghindaran pajak dalam lingkungan hukum dan kelembagaan, serta variasi dalam standar akuntansi. Sebaliknya, studi lintas negara dapat mengeksplorasi dampak variasi ini terhadap penghindaran pajak secara lebih mendalam. Lalu, yang ketiga, penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa tata kelola tingkat perusahaan terkait dengan penghindaran pajak karena penghindaran pajak merupakan keputusan yang dibuat oleh manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Dwi Rudianti, NIM 7211418244. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang literatur review. Di sini ada penjelasan tentang literatur review dan penelitian terdahulu. Yang pertama ada tata kelola tingkat negara dan penghindaran pajak. Pemerintahan yang lemah di tingkat negara seperti adanya korupsi pemerintahan, kurangnya kepercayaan pada hukum, dan lemahnya penegakan aturan dan kebijakan berhubungan positif dengan manajemen laba. Dikemukakan oleh Bonetti dan kawan-kawan pada tahun 2016 berpendapat bahwa ini karena lingkungan kelembagaan yang lemah memunculkan biaya transaksi dan agensi dan mengurangi keuntungannya yang menyebabkan peningkatan manajer keterlibatan dalam aktivitas oportunistik seperti manajemen laba memeriksa adopsi IFRS akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa pengaruh adopsi IFRS pada kualitas pelaporan keuangan bergantung pada tata kelola tingkat perusahaan dan negara. Yang kedua, standar akuntansi dan penghindaran pajak. Kualitas akuntansi dan pengungkapan dapat mengurangi penghindaran pajak karena ada dua alasan. Yang pertama, di banyak negara undang-undang perpajakan menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan pendapatan akuntansi dengan jumlah penyesuaian yang terbatas. Dikemukakan oleh Ali Hung dan kawan-kawan pada tahun 2000. Dengan demikian, informasi akuntansi tidak hanya digunakan oleh investor, tetapi juga oleh pihak lain termasuk instansi perpajakan. Alasan yang kedua yaitu Desain dan Dharmapala tahun 2006 mengungkapkan kualitas pengungkapan yang tinggi termasuk pengungkapan terkait pajak dapat menghambat penghindaran pajak oleh manajer yang meningkat biaya yang diharapkan terkait dengan kegiatan penghindaran pajak atau penurunan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya, adopsi IFRS mungkin juga mengubah perusahaan-perusahaan di lingkungan informasi. Sejumlah studi tentang adopsi IFRS menunjukkan bahwa IFRS meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Menurut Mix and Swan, Gordon dan Nikaka. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa kualitas pelaporan keuangan tidak membaik atau bahkan menurun setelah penerapan IFRS. Nah, mengingat hasil yang tidak meyakinkan tentang apakah adopsi IFRS. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang hipotesis penelitian. Yang pertama, perusahaan yang bertempat tinggal di negara dengan tata kelola tingkat negara yang lebih kuat terlibat dalam lebih sedikit penghindaran pajak. Yang kedua,
Perusahaan mengadopsi IFRS terlibat dalam penghindaran pajak lebih atau kurang dibandingkan dengan mereka yang mengadopsi standar akuntansi lokal. Yang ketiga, ada hubungan antara pelengkap atau substitusi antara pengadopsian IFRS dan pemerintahan tingkat negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifa Turiza, NIM 216 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Slide selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, teknik pengumpulan data dalam artikel ini, yang pertama jenis datanya menggunakan data sekunder, sumber datanya yaitu sampel dikumpulkan dari 40 negara teratas berdasarkan PDB selama periode waktu 5 tahun antara tahun 2011 dan sampai 2015 yang diambil dari data stream Global Equity Index. Lalu untuk prosedur pengumpulan datanya sendiri yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya mengenai operasionalisasi variabel penelitian. Nah, untuk variabel yang pertama yaitu penghindaran pajak diukur dengan 3 cara. Yang pertama yaitu selisih antara tarif pajak wajib dan tarif pajak efektif tahunan STR-ITR 1. Lalu yang kedua yaitu perbedaan antara tarif pajak wajib dan tarif pajak efektif rata-rata 5 tahun yaitu STR-ETR 5. Yang ketiga, buku perbedaan pajak atau BTD di mana didefinisikan sebagai pendapatan sebelum pajak dikurangi pendapatan kena pajak lalu dikurangi lagi dengan total aset. Variabel yang selanjutnya yaitu tata kelola tingkat negara. Nah, ini dihitung dari skor rata-rata dari efektivitas pemerintah atau GE, kualitas peraturan RQ, supremasi hukum ROL, pengendalian korupsi COC yang diambil dari World Governance Indicator atau WGI. Selanjutnya yaitu IFRF diukur dengan variabel dummy di mana nilai 1 untuk negara yang menggunakan IFRS dan 0 untuk yang sebaliknya. Selanjutnya untuk variabel kontrol sendiri ada 2 di tingkat negara dan tingkat perusahaan. Untuk tingkat negara sendiri yaitu yang pertama sistem pajak dunia. Nilai 1 jika negara dengan sistem pajak didasarkan pada pendekatan di seluruh dunia dan 0 jika negara dengan sistem perpajakan didasarkan pada pendekatan teritorial. Yang kedua yaitu negara hukum umum COM di mana nilai 1 untuk negara hukum umum dan 0 untuk negara hukum sipil. Yang ketiga yaitu negara maju DEV, nilai 1 untuk negara maju dan 0 untuk negara berkembang. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi PDB itu diukur sebagai log PDB per kapita. Selanjutnya yaitu tarif pajak STR. Diperoleh dari tarif pajak global KPMG. Selanjutnya untuk variabel kontrol di tingkat perusahaan, yang pertama ada ukuran perusahaan, size, diukur dengan menghitung log dari total aset. Selanjutnya adalah profitabilitas, ROA, pendapatan bersih sebelum item tambahan dan dividen preferen dibagi dengan total aset. Untuk leverage, LEV, total hutang dibagi dengan total aset. Intensitas modal PPI diukur dengan menggunakan rasio kekayaan bersih, pabrik dan peralatan dibagi dengan total aset. Yang selanjutnya yaitu intensitas aset tidak berwujud atau INT diukur dengan total aset tidak berwujud lainnya dibagi dengan total aset. Lalu untuk intensitas inventaris yaitu dengan rasio total persediaan dibagi dengan total aset. Nah, slide selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam artikel ini, dalam penelitian ini menggunakan model regresi di mana ada 2 model. Yang pertama itu untuk mengukur hubungan antara tata kelola tingkat negara, adopsi IFRS dan penghindaran pajak. Model yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh interaksi antara tata kelola tingkat negara dan adopsi IFRS. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Surya Adi Kurniawan, NIM 7211414828. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil analisis statistik deskriptif.
Tabel ini menyajikan statistik deskriptif dari variabel utama untuk proksi penghindaran pajak yang menunjukkan ukuran perusahaan yaitu 6,5472, profitabilitas yaitu 0,0726, leverage yaitu 0,2405, intensitas inventaris yaitu 0,1102, intensitas modal yaitu 0,3059, dan yang terakhir intensitas aset tak berwujud 0,1726. Selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu perusahaan yang bertempat tinggal di negara dengan tata kelola tingkat negara yang lebih kuat berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis selanjutnya yang kedua yaitu perusahaan yang mengadopsi IFRS berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dibanding dengan mereka mengadopsi standar akuntansi lokal. Selanjutnya hipotesis yang ketiga, negara-negara dengan pemerintahan yang lemah berpengaruh signifikan terhadap IFRS dalam kegiatan penghindaran pajak. Sedangkan negara dengan pemerintahan yang kuat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya ada hasil analisis data, bahwa tata kelola negara menunjukkan hasil negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan perusahaan di negara-negara dengan tata kelola yang lebih kuat terlibat penghindaran pajak yang lebih sedikit. Selanjutnya lalu pada standar akuntansi juga menunjukkan hasil yang negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan perusahaan yang menggunakan IFRS terlibat penghindaran pajak yang lebih sedikit. Selanjutnya yaitu conclusion. Yang pertama, perusahaan-perusahaan yang bertempat tinggal di negara-negara dengan tata kelola tingkat negara yang lebih kuat terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih sedikit. Yang kedua, perusahaan mengadopsi IFRS terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang menggunakan standar akuntansi lokal. Yang terakhir yaitu pentingnya tata kelola tingkat negara, penerapan IFRS, dan interaksi antar tata kelola tingkat negara dan IFRS dalam membentuk aktivitas penghindaran pajak perusahaannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu di sini ada catatan. Yang pertama, alasan ini dijelaskan dalam pernyataan survei. Yang kedua, 4 negara yang tidak memiliki indeks ekuitas global pada data stream dibatalkan. Yang ketiga, ITR berbeda dari STR karena adanya perbedaan pengukuran serta transaksi penghindaran pajak. Yang keempat, ITR dihitung di tingkat perusahaan berdasarkan perusahaan laporan keuangan konsolidasian. Ya, selanjutnya kita masuk telaah review. Telaah review adalah hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan penelitian ini. Untuk telaah abstrak ada 4, yaitu yang pertama, tujuan dan temuan sudah dijelaskan pada abstrak secara lengkap. 2. Variabel kontrol, cara pengambilan sampel belum dijelaskan pada abstrak. Yang ketiga, tidak menjelaskan metode penelitian secara lengkap, hanya menjelaskan populasinya saja. Yang keempat, secara umum, abstrak sudah mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel. Walaupun terjadi temuan yang belum lengkap seperti pengambilan sampel belum dijelaskan tadi pada poin 2. Lalu untuk telaah introduction sendiri, yang pertama, research gap cukup banyak dan jelas. Nomor 2, fenomena gap sudah jelas. Dan yang ketiga, tidak terdapat alasan dalam memilih sampel. Yang keempat, dalam introduction tidak menjelaskan inti dari kerangka berpikir. Yang kelima, introduction sudah bisa menjelaskan inti dari penelitian.
Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai telaah literatur review. Yang pertama, di dalam artikel banyak menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, tetapi kurang mendefinisikan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian secara rinci dan tidak lengkap. Yang kedua, tidak adanya grand teori dalam literatur artikel sehingga pembaca sulit dalam memahami konsep teori yang jelas dalam menentukan kerangka penelitian. Yang ketiga, tidak mencantumkan kerangka berpikir atau kerangka penelitian. Yang keempat, hipotesis tidak dijelaskan secara cukup mengenai penjelasan informasi dan hipotesis, tetapi kebanyakan menjelaskan mengenai dari research guide-nya. Ya, telaah selanjutnya adalah telaah metodologi penelitian. Menurut kelompok kami ada beberapa telaah. Yang pertama yaitu sampel dan kriterianya sudah dijelaskan dengan sangat baik. Peneliti juga memahami bahwa terdapat kemungkinan suatu negara dapat mendominasi sampel dan bagaimana peneliti mengatasinya. Nah, negara-negara tersebut diantaranya yaitu US, UK, dan Jepang. Nah, selanjutnya yaitu semua variabel dan bagaimana pengukurannya telah dijelaskan dengan baik dalam artikel ini. Yang ketiga, kurang digambarkan mengenai variabel dependen dan independennya, namun dijelaskan mengenai variabel kontrol dan indikator yang digunakan. Yang keempat yaitu telah dijelaskan lebih lanjut, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai variabel IFRS. Nah, yang kelima yaitu teknik analisis data hanya menggunakan model regresi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa penelitian ini menggunakan model regresi dengan 2 model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu telaah result and discussion. Dari artikel itu deskripsi hasil tidak cukup jelas. Hasil dari setiap hipotesis sangat terbatas, bahkan tidak dijelaskan secara langsung secara rinci hasil dari setiap hipotesis. Dan selanjutnya ada telaah conclusion, yaitu kesimpulan telah dipaparkan dengan cukup jelas tetapi tidak menjelaskan keterbatasannya. Dan pada kesimpulan, peneliti tidak memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang telaah artikel secara umum. Yang pertama, artikel ini sudah cukup jelas dilihat dari hasil penelitiannya yang mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Yang kedua, artikel ini ditulis oleh orang luar negeri sehingga bahasa dan penyusunan kata yang digunakan tidak terlalu mudah dipahami, tetapi secara keseluruhan itu dapat dipahami. Yang ketiga, terlalu banyak tabel di mana bisa menyebabkan pembaca menjadi bingung. Dan yang terakhir, hasil penelitian hipotesis tidak dijelaskan secara detail dan banyak bahasa yang tersirat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.